Salam jumpa dengan saya, Rosmawati Hildaria Panjaitan, selaku Ketua Tim Riset Kerjasama Dalam Negeri tahun 2024 antara Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Sebagai anggota, ada Dr. Lela Monaganim, MSI, SPD, dan Dr. Syafudin, MSI, serta Dr. Marhaini Fajar Kurniawati, MSI. Adapun judul penelitian yang dipilih yaitu Kreativitas Komunikasi Cyber pada Avatar Pelaku Bisnis Konten Pornografi di Media Sosial Telegram. Kami semua adalah para doktor ilmu komunikasi yang sudah puluhan tahun berpengalaman dalam melakukan riset-riset komunikasi. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh beberapa masalah sebagai berikut, yang sekaligus menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini. Suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, bisnis situs pornografi atau bisnis cyberporn sudah menjadi bagian dari industri bisnis konten kreatif yang bisa ditransaksikan dengan sistem pembayaran digital ataupun konvensional. Bisnis ini bisa menjangkau atau dijangkau oleh siapapun. Di negara Indonesia, bisnis ini dilarang dan masuk dalam bentuk kejahatan cyber. Meski demikian, faktanya bisnis konten pornografi ini tetap ada dan justru semakin mudah ditemukan serta dinikmati. Salah satunya seperti di media sosial Telegram. Bahkan pada tahun 2022, media sosial Telegram sempat diberitakan menjadi sarang transaksi bisnis konten pornografi. Pada tahun 2024 ini, Telegram merupakan media sosial urutan kelima paling banyak digunakan di Indonesia. Jumlahnya 61,3% menurut data dari We Are Social. Dari banyak riset diketahui, pelaku bisnis konten pornografi menyebarkan serta melakukan transaksi digital dan meraih keuntungan melalui proses inovasi dan kreativitas dengan menggunakan identitas avatar. Avatar adalah istilah dalam komunikasi cyber untuk pihak-pihak yang berinteraksi dan berkomunikasi hanya melalui media komputer dan media online saja, yang identitasnya tidak jelas atau anonim, baik gender, usia, maupun bentuk fisik tubuh mereka. Nah, dari permasalahan ini muncul pertanyaan, bagaimana kreativitas komunikasi cyber oleh avatar pelaku bisnis konten pornografi di media sosial Telegram, sehingga mereka bisa leluasa melakukan bisnis ilegal tersebut, bahkan bisa tahunan dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian Republik Indonesia. Fokus penelitian ini ingin mengungkap bagaimana kreativitas komunikasi cyber oleh avatar pelaku bisnis konten pornografi di media sosial Telegram sehingga mereka bisa leluasa melakukan bisnis ilegal tersebut. Adapun tujuannya yaitu agar paham dan dapat mengidentifikasi serta menjelaskan juga merekonstruksi bentuk unsur, metode, dan faktor kreativitas komunikasi cyber avatar konten pornografi di media sosial Telegram sehingga mereka bisa leluasa melakukan bisnis ilegal tersebut. Adapun landasan teori yang digunakan dalam riset ini, yang pertama teori kontrol relasional milik Gregory Bateson, dan yang kedua teori computer mediated communication yang diungkapkan oleh Zezab Rafaeli. Untuk landasan konseptual digunakan 7. Yang pertama komunikasi cyber, berikutnya kreativitas komunikasi, berikutnya konten pornografi, lalu aktor konten digital, media sosial Telegram, dan membangun ketertarikan dan kepercayaan avatar konten pornografi di media sosial, serta tentang transaksi bisnis konten pornografi di media sosial Telegram. Adapun metodologi penelitian. Penelitian ini berada dalam paradigma konstruktivis. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, menggunakan metode netnografi atau etnografi virtual atau etnografi digital. Untuk strategi pengambilan sampel, digunakan teknik snowball sampling atau purposive sampling strategic. Mengenai objek penelitian, berhasil diamati 6 akun porno di media sosial Telegram yang diketahui sudah melakukan transaksi cyberporn lebih dari 6 bulan. Penelitian ini lama
dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan dari Januari sampai Juni 2024. Mengenai jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, sebagaimana tampak pada layar, untuk data primer digunakan teknik observasi terselubung dan wawancara tidak terstruktur. Untuk informan yang berhasil diwawancarain ada 3 orang, dan mereka semua adalah pengunjung cyber porn di media sosial Telegram. Untuk data sekunder digunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Mengenai teknik abstrahan data, digunakan triangulasi, sumber, dan metode. Sedangkan dalam analisis data, digunakan analisis 5 langkah, analisis konten, dan analisis tekstual. Berikut adalah 6 situs cyberporn yang berhasil diobservasi di media sosial Telegram. Hasil penelitian. Sebagaimana tampak pada tabel 1, dihasilkan pemahaman tentang kreativitas komunikasi cyber avatar channel pornografi di media sosial Telegram periode Januari sampai Mei 2024. Pada tabel ini dapat diketahui bagaimana kreativitas komunikasi cyber para avatar channel pornografi yang berhasil diamati. Yang pertama, mengenai bentuk komunikasi, diketahui ada 3 bentuk, verbal, simbol, dan gambar. Mereka hanya menggunakan bentuk komunikasi verbal, simbol, dan gambar. Verbal, mereka menggunakan kata-kata bermakna pornografi. Jadi untuk mengambil channelnya, memilih channelnya, menemukan channel pornografi di media sosial Telegram tidaklah sulit. Anda cukup atau kita atau pengunjung bisa langsung mengetik dengan nama-nama yang bernuansa porno, maka bisa langsung ditemukan. Jadi bisnis ini sudah bersifat terbuka, tidak terselubung. Kata-katanya menggunakan kata-kata yang berunsur seksual, menggunakan kata-kata dengan kombinasi angka dan simbol dalam sebuah kata sebagai ganti huruf aslinya. Kata-kata disingkat, pengurangan huruf vokal dengan tujuan sensorship. Jadi, meskipun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar atau yang seksual, kata-kata yang seksual, namun kadang-kadang mereka juga mengganti 1-2 huruf dengan simbol-simbol seperti bintang gitu ya, untuk sebagai tujuan sensorship. Kalimatnya menggunakan kalimat yang bermakna untuk memuaskan nafsu, kemudian bertujuan untuk merangsang, dan dalam beberapa kalimat ditemukan beberapa profesi yang banyak digunakan seperti dosen, guru, mahasiswa, dan siswa SMA. Untuk teknik penulisan, mereka menggunakan teknik informatif, persuasif, dan instruktif. Menggunakan teknik instruktif itu contohnya misalnya ketika mereka menggiring para pengunjung agar bisa mendapatkan video porno yang dikehendaki, maka pengunjung digiring untuk memilih salah satu link yang mereka tampilkan. Jadi ada begitu banyak pilihan link dan nanti pengunjung dapat memilih salah satu link yang ada. Dan setelah mereka memilih paket-paket tertentu, setelah memilih link lalu ada beberapa paket, kemudian paket-paket tersebut dipilih, baru kemudian dilakukan sejumlah transaksi nominal sebagaimana ditetapkan oleh avatar. Nah, pada saat itu setelah langkah-langkah itu mereka lakukan, baru pengunjung situs pornografi tersebut akan mendapatkan video pornografi yang telah mereka bayar. Nah, untuk kalimat-kalimat yang penting biasanya mereka akan tulis dengan huruf kapital. Mengenai simbol, mereka banyak menggunakan tanda baca, kombinasi simbol dalam sebuah kata sebagai ganti huruf aslinya sebagai sensorship tadi. Sedangkan untuk suara, tidak ada suara dalam channel ini kecuali ketika pelanggan sudah melakukan transfer dan menerima video porno dari admin. Baru pada saat itu suara akan muncul. Untuk meme, mereka banyak menggunakan meme stiker kucing, kartun Cina Dino, dan anak perempuan untuk mensensor wanita tanpa busana. Dilakukan dengan tujuan agar ketika seorang yang ingin mengakses bisa membangkitkan rasa penasaran mereka dengan sensor yang ada. Nah, gambar untuk foto yang ditampilkan tidak selalu terlihat seksi dan berbusana minim. Bahkan ada juga yang menggunakan hijab. Oke, untuk pembahasan. Pada akhirnya dapat dipahami sebagaimana tampak pada gambar 1. Jadi dapat diketahui bahwa mereka, para avatar cyberporn di media sosial Telegram ini menggunakan cara melakukan tahapan komunikasi.
Jadi ada tahapan komunikasi antara para avatar dengan para pengunjung channel pornografi di media sosial Telegram. Nah, tahapan yang berhasil dipotret sebagaimana tampak pada gambar 7 ada sekitar 7 tahap. Jadi mulai dari tahap mencari, kemudian seleksi, baru ada tahap yang namanya transfer, baru kemudian para pengunjung akan menerima video porno yang sudah mereka bayar. Untuk tahap seleksi juga ada 4 tahapan di dalamnya. Tahapan di mana para pengunjung terlebih dahulu memilih nama channel pornografi. Kemudian pengunjung juga digiring untuk memilih nama grup. Jadi di dalam satu channel terdapat beberapa grup, ada banyak grup. Jadi berlapis. Setiap pengunjung bisa memilih sesuai dengan harapannya. Kemudian join lagi pada salah satu grup dengan memilih URL link yang sudah ada. Baru kemudian memilih lagi paket-paket. Jadi ada paket 100.000, 50.000, 200.000, itu ada, berbeda. Nah, baru masuk pada tahap payment atau pembayaran, urutan ke-6, dan baru pada tahap ke-7 membayar. Nah, jika para pengunjung tidak puas, maka mereka akan memulai lagi kembali, bisa ke tahap langsung selection, memilih kembali nama-nama grup pornografi, atau mereka pindah ke tahap pertama. Sebaliknya, bila mereka juga puas, mereka juga bisa melakukan hal seperti itu. Dan ini terjadi berulang kali. Berikutnya dapat dipahami, ada aktor komunikasi bisnis pornografi online di media sosial Telegram. Setidaknya terdiri dari yang pertama ada produser. Di sini disebut juga sebagai pornografi director. Jadi ada direkturnya yang mengatur, kemudian ada tim sales marketing yang menjual, baru kemudian ada pengunjung atau di sini konsumen sebutannya. Bisnis ini bisa bersifat B2B dan bisa juga bersifat B2C. Jadi dari hasil wawancara diketahui terkadang para pengunjung juga membeli beberapa video porno untuk kemudian mereka transaksikan kembali, mereka jual kembali, atau mereka kemudian membuat channel-channel yang sama. Jadi bisnis seperti ini menjadi bersifat B2B. Yang dimaksud dengan B2C yaitu berarti dibeli oleh konsumen akhir. Jadi hanya dinikmati oleh pengunjung dan untuk dirinya sendiri dan tidak ditransaksikan kembali. Jadi di dalam bisnis ini ada pihak-pihak setidaknya sebagai berikut, yaitu produser, ada tim sales marketing, dan adanya pengunjung. Untuk yang ketiga, diketahui dalam bisnis ini bisa berkembang, ya kenapa kegiatan ini bisa berlangsung sampai saat ini dan bahkan tumbuh subur. Karena ada faktor atau motif komunikasi online. Avatar admin channel pornografi dan pengunjung. Jadi ada mutual understanding, ada kesepahaman, ada pertemuan. Yang pertama itu di sini adalah faktor yang melatar belakangi. Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi bisnis ini, kita menyebutnya avatar admin, itu lebih kepada faktor finansial atau faktor ekonomi. Sedangkan kepada pengunjung itu lebih pada faktor biologi dan faktor psikologi untuk kepuasan mereka. Nah, untuk admin di sini tampak bahwa sesungguhnya mereka lebih karena motif finansial, sedangkan pengunjung lebih kepada untuk mendapatkan kepuasan. Jadi artinya ada pertemuan atau ada kesepahaman, ada kesepakatan antara faktor ekonomi dan faktor kepuasan. Berikutnya juga diketahui tentang faktor ketertarikan dan kepercayaan avatar pengunjung pada channel pornografi di media sosial. Ya tentu tidak mudah untuk seseorang, apalagi jikalau mereka itu mempunyai jabatan atau nama-nama yang sudah cukup populer. Saya sendiri sebagai seorang peneliti, ketika masuk dalam situs ini juga menggunakan identitas avatar, karena tentu saya juga tidak ingin diketahui identitasnya
secara jelas. Nah, namun latar belakang saya tertarik untuk masuk adalah untuk kepentingan riset. Nah, berbeda dengan beberapa pengunjung yang join dalam grup dalam media sosial ini. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai ribuan. Nah, faktor ketertarikan dan kepercayaan mereka kurang lebih diantaranya dapat diidentifikasi atau diketahui. Yang pertama, faktor ketertarikan terlebih dahulu akan saya kupas. Setidaknya ada 6 faktor. Yang pertama, untuk pemenuhan kepuasan nafsu birahi. Jadi di sini tidak mengenal jenis kelamin laki-laki atau perempuan karena identitas mereka adalah avatar. Meskipun simbol yang mereka gunakan bisa simbol gambar kartun perempuan ataupun laki-laki. Saya sendiri menggunakan simbol kartun bebek, hewan bebek. Dengan simbol nama saya menggunakan huruf kapital ABCD. Dan kita masuk pada penjelasan faktor ketertarikan. Setidaknya pertama tadi untuk pemenuhan kepuasan nafsu birahi. Yang berikutnya untuk pemenuhan rasa ingin tahu. Juga kemudian adanya dorongan atau persuasi dari teman. Kadang-kadang teman menawarkan, ya menurut pengakuan informan, coba lihat ini, lalu kemudian mereka tertarik untuk melihat. Nah, saya juga melakukan uji coba fokus group discussion dengan beberapa mahasiswa dan mereka juga ingin tahu. Wah, terus kemudian mencoba mengklik. Berikutnya lagi adanya dorongan dari avatar admin channel pornografi. Jadi karena tadi ada sifat penggiringan, ada instruksi. Berikutnya efek kecanduan pornografi. Dan yang keenam adalah faktor keterjangkauan atau affordable. Nah, yang dimaksud dengan keterjangkauan di sini harga yang masih cukup terjangkau. Kisaran sekitar 50.000 sampai 200.000 saja. Dalam arti masih affordable, meski tidak gratis. Sedangkan faktor kepercayaan karena adanya faktor anonymous atau kerahasiaan atau adanya unsur kerahasiaan yang terjamin. Berikutnya adalah tentang bentuk-bentuk konten dan daya tarik tampilan channel pornografi di media sosial Telegram. Berhasil diidentifikasi bentuk kontennya dari segi teks, gambar, video, cerita, ulasan, atau testimoni, dan konten berita ataupun informasi. Semuanya ada dan ditampilkan. Untuk teks, ya bersifat penawaran. Ada keterangan atau status singkat yang ditulis dalam bentuk teks untuk merangsang dan mempersuasi pengunjung. Nah, ini menggunakan bahasa-bahasa yang low context, cenderung bersifat kasar dan bersifat tegas, terbuka. Untuk gambar yang digunakan, konten gambar banyak menggunakan foto-foto perempuan muda yang lumayan cantik, manis, berkulit putih, rata-rata bersih, terlihat segar, punya bentuk tubuh yang sintal dan hanya memakai riasan makeup wajah yang sangat tipis. Ada yang berpayudara sangat besar, namun ada juga yang punya pinggul dan pantat yang besar. Foto-foto tersebut digunakan untuk memvisualisasikan informasi atau menyampaikan pesan agar mampu menarik perhatian dan merangsang nafsu birahi pengunjung. Sedangkan mengenai video yang digunakan, ada yang jelas, ada juga yang berkualitas kurang bagus, tergantung jumlah nominal yang ditransfer oleh pengunjung. Video tersebut ada yang berupa rekaman amatiran, ada juga yang profesional. Sedangkan mengenai cerita yang ada berupa gambar atau video pendek. Dan untuk ulasan atau testimoni, konten berupa ulasan atau testimoni positif dari sesama pengguna juga ditampilkan oleh mereka sebagai cara untuk mengulas atau merekomendasikan produk dan layanan, sehingga membantu membangun kepercayaan dan ketertarikan dari pengunjung lainnya. Mengenai konten berita atau informasi yang ada bersifat informatif dan instruksi atau panduan untuk merangsang nafsu birahi pengunjung. Selain itu juga untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan pengunjung. Berikutnya tentang bentuk kreativitas komunikasi cyber avatar pelaku bisnis konten pornografi di media sosial Telegram. Sebagaimana tampak pada tabel 4. Bentuk kreativitas mereka diketahui yang pertama dengan cara membuat channel dengan arah komunikasi yang hanya bersifat satu arah. Kemudian membuat channel yang mampu menampung jumlah pengunjung atau anggota hingga ratusan ribu. Berikutnya membuat channel yang mampu mengarahkan pengunjung atau anggota
untuk mengikuti tahapan join dengan menggunakan pilihan URL. Jadi pada setiap channel ada banyak link dan pilihan grup. Langkah awal dimulai dari membuat nama channel dan deskripsi, lalu menentukan hak akses, mau pilih public atau private, dan URL channel. Baru kemudian membuat promosi disertai link URL untuk dipilih oleh avatar pengunjung atau oleh anggota channel secara manual. Nah, kreativitas berikutnya adalah dengan cara untuk membangun relasi dengan para avatar pengunjung, avatar admin, atau avatar pelaku bisnis menggunakan komunikasi verbal, nonverbal, simbol, dan gambar yang cenderung bersifat low konteks, vulgar, dan merangsang imajinasi porno dalam pikiran pengunjung. Foto-foto yang digunakan seperti foto-foto wanita yang terlihat cantik dan seksi, masih muda, berkulit putih, berambut lurus, punya paras yang ayu, manis, segar, bersih, punya bokong serta payudara yang besar. Bentuk tubuh terlihat sintal dan hanya memakai riasan makeup wajah yang sangat tipis. Ada yang ditampilkan secara terbuka, namun ada juga yang secara semi terbuka. Contoh semi terbuka misalnya dengan menampilkan foto perempuan memakai hijab dan seragam sekolah setingkat SMA misalnya. Sedangkan secara terbuka maksudnya tanpa memakai busana. Kreativitas berikutnya yaitu dengan membuat dualitas makna pesan. Selain punya makna konten, juga ada makna relasional. Makna relasional yaitu berupaya mengajak pengunjung untuk membangun relasi lebih jauh dengan memilih link dan grup yang disediakan. Nah, kreativitas berikutnya yaitu para avatar pelaku bisnis menjadi pengendali penuh dan satu-satunya pihak yang dapat memposting gambar atau musik, termasuk teks, dan menawarkan kenyamanan serta transaksi komunikasi yang dapat disimpan dalam percakapan dengan thread. Transaksi komunikasi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari bentuk interaktivitas yang tercipta karena adanya jaringan komunikasi, juga pertukaran atau aksi reaksi yang berkembang, serta karena adanya transaksi pembayaran oleh avatar pengunjung yang ingin menikmati atau menggunakan produk yang dipromosikan oleh avatar pelaku bisnis pornografi. Jadi pada semua channel pornografi juga ada aksi reaksi atau sebab akibat, serta adanya pesan yang dilandasi oleh pesan sebelumnya dan cara pesan-pesan sebelumnya bereaksi satu sama lain. Cara ini juga digunakan oleh avatar sebagai cara untuk menggiring pengunjung agar memilih salah satu link URL dan masuk pada salah satu grup yang ada, baru kemudian membeli konten yang ditawarkan. Jadi, tidak ada konten pornografi yang bisa langsung dilihat tanpa avatar pengunjung melakukan tahapan seleksi dan pembayaran terlebih dahulu. Seperti telah dijelaskan pada gambar 2. Pada akhirnya dapat disimpulkan, kreativitas komunikasi cyber yang digunakan oleh avatar pelaku bisnis konten pornografi di media sosial Telegram yaitu dengan kontrol relasional, mulai dari membuat tahapan interaksi sampai batasan dalam interaksi dan komunikasi cyber yang berkembang ke arah transaksi finansial atau pembayaran oleh avatar pengunjung. Berikutnya, dengan menggunakan konten-konten seperti kata-kata, video, gambar, dan foto-foto yang bersifat low konteks dan vulgar yang merangsang imajinasi porno dan kenikmatan seksual pada pikiran pengunjung. Dan dengan menggunakan bauran dari beberapa kemampuan komunikasi sekaligus, seperti kemampuan menciptakan lingkungan komunikasi pornografi, kemampuan merangsang, dan membangun ketertarikan atau persuasi, juga kemampuan promosi, kerja interaktif, kemampuan dalam menjaga rahasia atau anonimois, serta kerjasama tim dan transfer nominal secara digital. Riset ini menggunakan sumber referensi ilmiah dari jurnal ada 25, buku 5, dan dari media online lain-lain ada 8. Total semua referensi yang digunakan ada 38. Demikian, terima kasih.